Yo halo, ketemu lagi ya. Gimana kabar jemuran hari ini? Udah pada kering kah? Oke, di kesempatan kali ini kita lanjutin ya series Girl From Nowhere Season 2 di episode ketiganya. Dimana di episode kali ini cukup sadis ya. Di sini jiwa psikopatnya Mbak Nano mulai bergejolak. Adegan berdarah-darah akan terlihat lagi setelah di episode kemarin cukup ramah lingkungan. Oke lah, daripada penasaran, seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kui.ครูว่าเราคงพูดกันต่อไปไม่รู้เรื่องแล้วนะถ้าเธอไม่พูด Dibuka dengan seorang siswi bernama Mini bersama papaknya di kantor kepala sekolah. Nah, si Mini ini tuh ketahuan nyontek ya. Jadi dia tuh harus dapat hukuman. Sebagai bapak yang baik dan berbudi luhur, si bapak ini nggak mau dong anaknya dihukum. Jadi bapaknya Mini nyumbang sejumlah uang kepada sekolahan, alias uang pelicin gitulah. Maklum aja, orang kaya. Bapaknya ini bela-belain keluarin duit banyak supaya reputasinya tetap terjaga. Sebagai hukuman, Mini dilarang keluar rumah selepas maghrib dan mobilnya pun kena sita sama bapaknya. ทำแบบนี้ได้ยังไง ฉันเพิ่งเสียไป1 ล้านเนี่ยเพื่อไม่ให้แกโดนไล่ Di tengah hujan deras, Mininya tuh ngeyel ya. Habis maghrib dia keluar dan berkendara secepat kilat sembari video callan sama temannya yang bernama J. Tak lupa dia juga membawa bekal 1 botol kecap. Alkohol sih sebenarnya. Mini pun curhat, kok bisa ya diketahuan nyontek, padahal kepala sekolah nggak punya buktinya. Dari obrolan itu, Mini menduga bahwa temannya yang dia contekin tuh ngadu sama kepala sekolah. Setelah video call berakhir, tiba-tiba aja mobilnya menabrak sebuah kendaraan di depan sekolahnya sendiri. Mini pun tersadar dan dia melihat beberapa siswa yang sudah terluka di sekelilingnya, termasuk ada Mbak Nano juga di sana. Seorang korban yang bernama Plon, dia ini yang Mini contekin ya. Dia tuh masih hidup dan meminta tolong sama Mini. Namun Mininya nggak nolongin dong. Dia teringat mungkin saja si Plon ini yang ngaduin ke kepala sekolah. Total ada 4 korban, di mana salah satunya adalah gadis berpita merah. Mini pun minjem HP-nya Mbak Nano buat minta tolong sama bapaknya. By the way, Mbak Nanonya iseng juga ya. Berita kecelakaannya Mini pun mulai tayang di televisi, di mana para korban ditampilkan, namun gadis berpita merah masih saja belum diperlihatkan. Bapaknya Mini pun diwawancarai ya, dan dia pun menyangkal kalau kecelakaan Mini ini disebabkan karena pengaruh alkohol, walaupun dia tahu kebenarannya. Tapi ya gimana lagi ya, reputasinya nggak boleh hancur cuma gara-gara anaknya yang barbar. Saat di rumah, Mini pun diomelin bapaknya. Udah nggak boleh keluar habis maghrib malah ngeyel. Mininya pun memohon-mohon agar dia tidak dihukum. Di sini bapaknya nggak punya pilihan ya, selamatin Mini dari dakwaan atau saham miliknya anjlok. ช่วงนี้แกคงพักไว้ให้สำเร็จ Saat di sekolah, para siswa mulai ngehibah tentang Mini, tentang kecelakaan yang terjadi, begitu pula di dalam kelas. Yang gelap gulita kayak gini, gimana belajar mengajarnya coba? Teman-teman Mini ini ogah ngobrol sama Mini. Mereka meletakkan bunga-bunga di mejanya Mbak Nano sebagai simbol berduka cita. Pada saat di kantin, bapaknya Mini nongol di TV dan memberi pernyataan bahwa kecelakaan yang terjadi karena remnya blong dan Mini tidak dalam pengaruh alkohol. Soalnya bapak Mini yakin Mini nggak pernah nyentuh alkohol walau hanya setetes. Teman-temannya pun langsung nyinyir dong. Pret lah, nggak pernah nyentuh gimana, orang pas tahun baru dia oleng sampai muntah kok. Teman-temannya pun membuat ramalan bahwa Mini ini akan bebas karena ayahnya yang punya banyak duit. Mini pun mendapat banyak hujatan yang pedes bin sadis. Banyak tulisan-tulisan laknat di dinding toilet yang untung saja bukan dinding toilet milik BEM yang bisa mengabulkan harapan-harapan laknat. Kalau iya, udah kelar hidupnya Mini. Di sisi lain, keluarga Plon berharap bahwa Mini mendapat hukuman yang setimpal ya atas perbuatannya. Bapak Mini pun mengatur siasat agar menyalahkan sopir kendaraan yang parkir sembarangan. Walaupun Mini sempat menolak, akhirnya dia melakukannya. Dengan menghafal setiap kalimat, setiap kata, setiap huruf, dan setiap tanda yang dibuat dengan rajin, tekun, dan rutin kayak minum obat gitulah.
Setelah selesai proses pengadilan pertamanya, Mini keluar dengan optimis disertai senyum manis. Namun entah dari mana datangnya, sebuah botol kecap meluncur menghampirinya, disertai kemunculan gadis berpita merah yang gabut kayaknya deh. Soalnya dia cuma lewat doang dong. สรุปว่า Seketika suasana menjadi ricuh. Setibanya di rumah, Mini melihat dua orang pria di luar rumahnya. Mungkin mereka lagi COD ya. Mini pun membuka Twitternya dan ternyata netizen di Twitter juga nggak kalah sadis dong. Mereka membuat pemilu tentang hukuman yang pantas buat Mini dan menggunakan tagar Mini 4 mayat. Dan tagar itu pun menjadi viral. Kini hari-hari Mini mulai dihantui para korban ya, dimana salah satunya saat dia ngobrol berduaan dengan J. J-nya malah ketakutan karena dia melihat Mbak Nano dan korban-korban lainnya berdiri di belakang Mini. Namun saat Mininya nengok, ternyata nggak ada dong. Begitu juga saat di toilet, dia melihat sebuah sepatu dengan bercak darah. Saat Mini mengeceknya, lagi-lagi nggak ada siapa-siapa di sana. Namun tiba-tiba sebuah pintu terbuka sendiri dan ada mayatnya Mbak Nano and the gang di sana. Yang posenya ajib bin ajaib. Walaupun Mbak Nano lagi jadi mayat ya, yang penting freestyle dulu bos. Bapaknya Mini pun menemui seseorang di mana dia punya foto-fotonya Mini saat kecelakaan tersebut, alias barang bukti yang sangat kuat. Walaupun tidak ditampilkan dengan jelas siapa orang ini, namun dengan pita merah yang mengikat barang bukti sudah bisa dinobatkan, putuskan, dan dipastikan dia ini gadis berpita merah. Saat lagi enak-enaknya bobo, tiba-tiba TV miliknya nyala sendiri dong dan menampilkan berita kecelakaan tentangnya. Buru-burulah Mini matiin TV-nya. Apalagi ada mukanya Mbak Nano. Mininya makin stres dong. Dia pun curhat sama ibunya. Dan ibunya memberi pencerahan bahwa kamu tuh cuma ngehalu Mini. Hari penghakiman pun tiba. Dan yang sudah diramalkan teman-temannya bahwa Mini akan terbebas karena dia cuma disuruh membayar santunan ke keluarga korban dan menjalani layanan masyarakat selama 300 jam saja. Gak heran sih kalau ada duit mah semua bisa licin ya. Orang-orang pun pada nggak terima lah. Dia menyoraki Mini sembari lempar batu, tapi nggak sembunyi tangan ya. Di dalam mobil pun Mini masih diteror dengan suara-suara para korban, terutama Mbak Nano yang suaranya merdunan syahdu. Tiba-tiba saja rem mobilnya blong dan seketika mobil tersebut nabrak gerobak tukang bakso. Saat terbangun, Mini sudah berada di TKP kecelakaan dan di situ juga ada Mbak Nano yang udah basah kok masih payungan aja sih Mbak Nano ini. Sembari berteriak tarak tak dung 2021. Di sana ada juga dua pria yang memantau rumah Mini. Nah, Mbak Nanonya bacain lah hasil pemilu online dari Twitter, di mana posisi keempat terbanyak diminta netizen adalah mematahkan kaki Mini. Dua pria tadi pun langsung gas menyiksa Mini. Oke, dilanjut di posisi ketiga, di mana kali ini giginya Mini tuh harus rontok dong. Dan ngilu sih lihat Mini kayak gitu. Dan urutan kedua tuh nggak bisa dilakuin kalau Mininya belum jadi almarhum. Jadi ya Mininya bangkit lagi dong dalam kondisi utuh seperti semula. Dan kali ini orang tua Blen yang datang dan mereka berkolaborasi untuk menyiksa Mini, diiringi tawa damai dari Mbak Nano. Mininya terbangun dan sudah berada di rumah. Dan ini adalah momen urutan nomor 1. Apa yang akan didapatkan Mini? Mini mengadu sama bapaknya bahwa ada orang yang akan mengkill Mini. Bapaknya menenangkan dengan mengatakan semuanya sudah berakhir. Tidak akan ada orang yang membunuh mereka. Bapaknya memeluk Mini sembari tertawa jahat. Disitulah Mbak Nano membacakan urutan pertama, di mana sang bapaklah yang mengharapkan Mininya tuh jadi almarhum supaya tidak menjadi beban keluarga lagi. Ibunya pun ikut berpartisipasi ya dengan menggetok kepala Mini dengan botol kecap. Bapaknya pun lanjut nyekik Mini hingga wafat dong. Namun semua itu terjadi di bawah alam sadarnya Mini, karena Mini baru saja tersadar dan melihat ada Mbak Nano yang menjenguknya.
Baik ya Mbak Nano mau menjenguk, tapi lebih baik gak usah jenguk sih kalau Mbak Nano mah, karena dia datang pasti bawa perkara. Mbak Nanonya pun pergi setelah menyuruh Mini untuk beristirahat. Namun gadis berpita merah datang dan menyalakan TV yang menampilkan bahwa kasus Mini itu sudah terbongkar ya, setelah barang bukti foto-fotonya mulai tersebar. Begitu juga dengan rekaman suara bapaknya si Mini saat bertransaksi dengan gadis berpita merah. Mininya udah kacau balau ya, jadi jiwa raganya tuh udah nggak karuan gitu. Hanya ada satu cara untuk mengakhirinya. Karena ruangan Mini berada di lantai atas, gadis berpita merah ini menunjukkan sebuah pintu menuju balkon. Metu kono belok kiri lurus wae. Dan apa yang akan terjadi? Yaps, Mininya lompat bebas menuju tak terbatas dan melampauinya, alias bunuh diri. Naas sekali kamu Mini. Mbak Nanonya pun melihat dengan muka penasarannya, dan seketika tersenyum ketika gadis berpita merah datang menyapanya. Dan ternyata dia bernama Yuri. Dan film pun selesai. Yos, ending yang tragis ya buat Mini, dimana Mini ini tersiksa secara jiwa dan terluka pada raganya. Udah paket komplit tuh buat ngehancurin kehidupannya. Dan ya akhirnya Mininya nggak kuat kan. Dan juga akhirnya gadis berpita merah nongol juga yang ternyata bernama Yuri. Kira-kira mau ngapain nih dia ketemu sama Nano? Soalnya dari muka-mukanya dia psikopat juga kan. Patut kita nantikan combo seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ciao.